Hai Marketeers, jumpa lagi dengan saya Delia Amanda dalam Marketeers in 20 Minutes. Saat pandemi COVID-19 melanda, banyak usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang terdampak. Permintaan akan barang semakin menurun yang membuat mereka kehilangan pasar. Melihat hal itu, Bank Indonesia mendorong para pelaku usaha untuk kreatif dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan memasuki e-dagang dan belajar digital payment atau pembayaran lewat digital. Cara ini dapat dilakukan UMKM untuk tetap bisa berproduksi, berjualan, tidak melakukan PHK, bahkan bisa tetap membayar THR pegawainya. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia terus mengalami kenaikan. Nilai transaksi uang elektronik pada April 2021 mencapai 22,8 triliun, tumbuh 30,17%. Sedangkan volume dan transaksi perbankan digital tumbuh 60,7% dan 46,36%. Dengan memasuki dunia digital, bukan hanya meningkatkan penjualan untuk pelaku UMKM, namun menguntungkan masyarakat Indonesia karena dapat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Selain itu, masyarakat juga dapat mengurangi resiko terpapar virus COVID-19. Bagaimana selengkapnya sistem digital payment dari Bank Indonesia ini? Kita simak pemaparan Junanto Herdiawan, Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia berikut ini. Saya akan share sedikit temanya, tapi saya mengenai digital payment sistemnya, Pak. Nanti Pak Edi akan lebih banyak membahas mengenai digital bankingnya, mungkin gitu ya, Pak ya? Boleh, silakan Pak. Suaranya jelas kan ya? Jelas Pak Iwan. Jadi 10 menit saya mau share sedikit untuk bagaimana sebenarnya, karena digital banking itu tetap nanti landasannya itu adalah sistem pembayaran digital juga gitu kan. Kalau pesawat tuh harus ada landasannya. Jadi ini landasan yang perlu dibangun supaya pembayaran itu berlangsung secara digital. Jadi saya akan sharing sedikit mengenai digital payment system. Ini saya waktu COVID-19 datang, ini kebetulan di Surabaya juga saya ketemu dengan teman-teman UMKM. Ada beberapa kawan saya nih kayak Mbak Guswatun yang di Bangkalan sekarang lagi di lockdown karena COVID-nya meningkat, terus malah jembatannya ditutup. Ini agak repot juga sekarang nih. Jadi ya ini ini kelihatan nggak ya gambarnya? Enggak ya? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Jadi ketika COVID datang ini lebih parah waktu bulan Juni tahun lalu tuh, dia sama sekali habis, permintaan nggak ada, produknya juga nggak bisa produksi, karena bisa pun produksi mau dijual kemana gitu kan. Sama kawan levitasi saya juga nih dari Kediri nih, Mas Erwin juga, kita suka levitasi dulu bareng, dan ini permintaannya menurun ya. Jadi kita nggak bisa ya, memang virtual backgroundnya memang non aktif. Coba. Nggak pakai, nggak apa-apa. Enggak, jadi gambarnya tuh putus-putus, yang tampilnya tuh malah putus-putus ya. Atau bisa dibantu dari sana kali ya? Boleh nanti kita. Kemarin saya kirim filenya kan sama Mbak Alex. Ya, sama Mbak Alex ada. Sudah tampil, siap. Tinggal dikasih tahu aja Pak Iwan nextnya. Oke. Jadi ini bagaimana dia kemudian, saya nih beberapa kali saya ketemu dengan Mas Erwin dan Mbak ini ketika krisis kemarin terpukul lah kemudian. Jadi akhirnya mereka nggak bisa produksi kan, permintaannya turun. Tapi memang orang Jawa Timur dan mungkin sebagian besar orang Indonesia sangat kreatif kan. Kemudian dari situlah mereka mencoba kreatif, membuat berbagai macam produksi. Jadi mulailah ada masker batik, karena sekarang kan orang cenderung menurunkan permintaan dalam kondisi begini kan. Orang ngapain beli baju-baju batik gitu kan, celana juga kadang-kadang kita virtual Zoom ini kan pakai sarung aja di bawah, nggak perlu beli lagi macam-macam. Jadi ya ini mungkin kemudian terjadi, tapi kreativitas ini yang kemudian membuat dia mampu memasuki era baru, jadi kreativitas. Dan problemnya adalah kemana harus menjual ini semua gitu kan setelah diproduksi. Nah, mulailah mereka berkenalan pada e-commerce ya, e-dagang, dan belajar mengenai pembayaran digital dan juga digital banking tadi untuk pembayarannya.
Karena kalau nggak begitu, nggak bisa jual hanya di situ saja kan orang nggak bisa datang. Akhirnya dari situ dia bisa bertahan dan banyak UMKM sekarang yang bertahan dan tetap bisa berproduksi, tidak melakukan PHK, bahkan mereka tetap bisa membayar THR pegawainya. Bahkan ini yang contoh-contoh beberapa UMKM yang bisa bertahan dengan memanfaatkan digital bank ya, dengan memanfaatkan pembayaran digital juga. Jadi di situ. Jadi kalau kita lihat ini ekonomi terkontraksi, mungkin next slide-nya. Ekonomi itu terkontraksi, terpukul kita lihat, dan walaupun sudah mulai naik sekarang pelan-pelan, cuman memang banyak yang terpukul. Tetapi yang kita lihat satu fenomena menarik di sini adalah terjadinya perkembangan ekosistem digital ya. Justru transaksi uang elektronik ini melonjak tinggi gitu kan, naik gitu kan sampai 30% naiknya YOY gitu kan, mencapai 22,8 triliun itu transaksi uang elektronik. Jadi orang bergeser, bahkan THR aja kemarin sudah minta kirim-kirimin, Pak isiin dong dompet ini saya gitu, mau OVO, ada Gojek, GoPay, ada link aja, apa semua tuh semuanya minta diisi dengan itu. Jadi nggak ngasih angpau uang lagi gitu kan, kecuali UPK 75 kemarin ada beberapa yang ngasih. Nah ini kemudian yang dilakukan yang melihat uang elektronik itu meningkat. Transaksi e-commerce juga meningkat, jadi kita lihat tumbuh tinggi ya. Kemudian transaksi perbankan digitalnya, digital banking itu kita lihat juga meningkat, bahkan volumenya itu 60% dan transaksi digitalnya sampai 46%. Jadi ini menunjukkan bahwa di tengah semuanya turun, ada tendensi kenaikan pembayaran digital. Nah, selanjutnya mungkin kita lihat next slide-nya adalah bagaimana kita melihat sebenarnya digital ini juga bukan hanya meningkatkan buat pelaku ya, tetapi kepada masyarakat Indonesia. Jadi welfare itu sebenarnya bisa di-create atau diwujudkan dengan digitalisasi. Jadi pemerintah pun menggunakan digitalisasi untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, karena peluang kita selain inklusivitas tadi dengan potensi UMKM yang besar, elektronifikasi ini juga merupakan sebuah peluang bagaimana digitalisasi ini bisa digunakan untuk welfare. Jadi kita lihat elektronifikasi transaksi Pemda ini kan semua sudah dilakukan secara elektronis. Ini kan mengurangi potensi kebocoran, ya kan. Kemudian bantuan sosial non tunai ini kemarin saya lihat ada film di Klik Video tuh yang baru tuh yang hari bukan nanti kita cerita hari ini, tapi hari yang dijanjikan ketika orang susah banget gara-gara pandemi, yang main Vino Bastian tuh. Waduh kasihan banget ya, udah punya utang 2 juta, dikejar-kejar penagih hutang, kesana kemari, minjem nggak ada, terus akhirnya ujung-ujungnya memang bantuan sosial pemerintah tuh menolong dia hidup. Nah kalau itu diberikan secara non tunai akan lebih mudah lagi, karena membuat dia tidak perlu dipotong lah, atau tidak perlu jauh-jauh ke bank. Nah ini menunjukkan bagaimana bantuan-bantuan non tunai ini bisa membantu kesejahteraan. Kemudian juga transportasi, kita lihat sekarang sudah kemana-mana, naik MRT di Jakarta, naik KRL itu sudah anak-anak muda sekarang sudah non tunai semua. Ini membuat lebih mudah, dan ekosistemnya juga kita lihat sudah mulai tumbuh ya. Lanjut. Selanjutnya itu, tapi kita masih menghadapi tantangan ya. Tentu tantangan ini yang kita tadi kan potensi dan peluang, tapi itu tidak ada artinya kalau tidak dimanfaatkan, tidak direalisasikan dalam aksi. Kita lihat memang dari PDB nasional ini Pak Dimas itu 74% supportnya dari non Jabodetabek. Kita tuh 26% Jabodetabek, yang mana transaksi digital itu justru banyaknya di Jabodetabek. Jadi ini sebuah tantangan gimana transaksi digital ini bisa didorong terus kepada nasional non Jabodetabek. Dan kita juga masih punya tantangan isu-isu seperti financial inclusion, kita masih 50% unbank, 26% underbank. Kalau unbank itu memang nggak punya bank, kalau underbank itu ya banknya cuma belum optimal lah, cuma buat ngecek saldo gitu. Jadi ini menunjukkan kita masih punya tantangan. Nah, selanjutnya next slide-nya ini adalah bagaimana sebenarnya regulator itu mempunyai tantangan dalam inovasi, dalam digitalisasi, termasuk digital banking. Pak Edi Manindo tuh nanti akan menjelaskan bagaimana OJK mendorong perkembangan digital banking dan inovasi digital. Memang perlu ada sebuah regulasi yang sifatnya tuh digital natif gitu ya, nggak tambal sulam. Ada kebijakan ini kita bikin ini, ada kebijakan ini. Jadi harus dibuat sebuah kebijakan yang disusun dari awal gitu, duduknya tuh pas.
Karena regulator baik BI maupun OJK itu tujuan utamanya itu adalah kita mampu mendeteksi atau menghadapi risiko dari perkembangan inovasi itu, stabilitas sistem finansial ini. Memang ada dilema bagi regulator, dia nggak boleh terlalu cepat juga Pak Dimas. Kalau terlalu cepat dia akan menghambat juga inovasi kan. Kita di ujung gitu, jagain di ujung jalan, orang jadi takut gitu kan. Tapi nggak boleh terlalu lambat, nanti terlalu cepat kita ketinggalan. Jadi dia harus berjalan seiring dan menetapkan sebuah regulasi yang bisa berjalan bersama gitu. Disinilah Bank Indonesia membangun sebuah visi sistem pembayaran Indonesia yang dirancang untuk sampai dengan 2025. Jadi itu adalah gimana integrasi ekonomi keuangan harus diintegrate gitu kan. Jadi jangan jalan sendiri, terus bagaimana digitalisasi perbankan ini kita dukung. Jadi mendukung melalui pembangunan infrastruktur gitu kan, seperti open banking, pemanfaatan teknologi, itu perbankan yang akan mengembangkan itu. Kita membuat sebuah strukturnya. Kemudian interlink tadi fintech dengan perbankan, Pak Dimas harus Bapak Ibu sekalian harus ada interlink, jangan fintech jalan sendiri, perbankan yang di sini. Nah, di sini untuk menghindari shadow banking itu yang paling penting, dan juga tentunya customer protection itu paling penting karena tetap yang paling dijaga adalah inovasi ini jangan sampai bertentangan dengan perlindungan konsumen, juga bagaimana persaingan sehat itu regulator harus ada di situ, dan tentunya bagaimana menjaga kepentingan nasional. Ini sebenarnya 5 visi yang kita tanamkan sampai 2025 untuk membentuk sebuah platform pembayaran di Indonesia yang digital. Nah, implementasinya nextnya adalah bagaimana ada esensi ini adalah restrukturisasi industri, kemudian bagaimana menciptakan infrastruktur tadi, sistem pembayaran yang interoperable dan interconnected, dan juga kebijakan publik. Nah, ini ada beberapa inisiatif, salah satunya adalah standar koneksi ya, tadi Bank Fintech kita yang berita mengenai Open API, kemudian sistem pembayaran retail, jadi kita sistem pembayaran retail 24/7 ini harus dikembangkan yang mudah, murah, real time gitu kan. Jadi Bank Indonesia sedang membangun infrastruktur BI Fast yang nanti sistem clearing itu sekarang kan nanti akan ada BI Fast yang lebih cepat, lebih murah, dan juga kris ini yang lagi kita coba kembangkan terus sampai 12 juta sekarang, dan tentunya financial market infrastruktur, data digitalisasi, dan tentu regulatory reform. Dan yang saya lebih fokuskan lagi terpertajam hari ini adalah mengenai kris. Next slide-nya. Ini kira-kira 4-5 tahun lalu tuh kalau Pak Dimas atau Pak Hermawan kan suka cerita kalau pulang dari Beijing, dari Tiongkok, pulang di sana tuh orang bayar kaki lima aja bisa pakai QR gitu kan. Dulu kita kayaknya masih wow gitu kan. Oh, di sini masih belum bisa, tapi sekarang kan kita lihat sudah mulai kan, tukang bubur aja sekarang bayar sudah pakai gitu. Nah, ini kita dorong terus. Ini salah satu cara digitalisasi, karena dengan QR ini seluruh aplikasi pembayaran itu yang paling penting adalah menetapkan standar. Jadi QRIS ini adalah suatu standar. Jadi masing-masing punya, tapi kalau nggak bisa bicara satu sama lain kan percuma. Jadi ini harus interconnected. Jadi sekarang Bapak punya OVO, Bapak punya GoPay, Bapak punya link aja, krisnya tetap satu, jadi tetap bisa dipakai di sini gitu loh. Nah, ini yang sedang kita timbang, dan ini kita campaign terus bagaimana ini akan tenggatong tapi ribet bayarnya susah amat. Nah, pakai kris, tukang bubur naik omset, ada ikatan cinta, ikatan kris kita bilang. Jadi kita semua jadi sebuah praktis lah bagaimana sekarang tiket wisata, donasi pun sekarang di masjid, di gereja sudah pakai QR gitu kan. Jadi dulu kan enceleng beredar gitu, sekarang udah ditaruh ada QR-nya, jadi kita beribadah pun sudah mudah dengan QR. Jadi ini salah satu yang kita coba kembangkan untuk membangun tadi retail pembayaran. Jadi mungkin itu aja Pak Dimas yang secara singkat yang bisa saya share pada hari ini supaya waktunya juga pas. Next terakhirnya ini mungkin semacam kesimpulan dari tadi yang saya sampaikan, bahwa pandemi ini membuat kita harus membatasi fisik, ekonomi tertekan, terus penurunan sektorial, tetapi kita punya sebuah peluang selain tentunya pemulihan ekonomi ini, kalau vaksinasinya ini bisa berjalan terus, digital SIM bayar bisa ditingkatkan, transaksi ekonomi keuangan digital meningkat, jadi kita tingkatkan terus scalability-nya, capability, bankability, sehingga daya saing dan pertumbuhan bisa tumbuh. Dan Bank Indonesia di pembayaran punya 5 inisiatif utama tadi, sistem pembayaran, dan tentunya peluang tantangan ini juga harus kita hadapi bersama-sama, sinergi BI, OJK, pemerintah, dan tentunya pelaku industri dan milenial terutama youth, woman, and netizen, itulah yang paling penting. Gitu Pak Dimas, kira-kira sedikit dari saya. Terima kasih. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal.
Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Marketeers, elektronisasi yang dilakukan Bank Indonesia merupakan peluang bagaimana digitalisasi dapat digunakan untuk membantu kesejahteraan masyarakat Indonesia. Para pelaku UMKM juga dapat meningkatkan penjualan produk mereka. Bagaimana menurut Anda? Saya Delia Amanda pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya.